Halo sahabat Perisai, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan kita di podcast Perisai Husada. Saya Dr. Sofiana Haro, selaku host pada podcast kali ini yang akan membahas seputar edukasi kesehatan secara komprehensif dari para ahli di bidangnya. Hari ini kita akan membahas masalah kesehatan yang banyak sekali dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu nyeri pinggang. Pernahkah sahabat Perisai mengalami nyeri pinggang yang menjalar ke kaki, di mana nyeri ini sering membuat kita sulit tidur, sulit bekerja, bahkan sampai sulit berjalan dan beraktivitas. Banyak yang menganggap nyeri pinggang ini hanya pegal biasa, padahal bisa jadi itu adalah tanda gangguan saraf yang disebut dengan radikulopati atau akrab dengan istilah saraf kejepit. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang nyeri radikulopati. Kenapa bisa terjadi, apa saja yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara mencegahnya supaya kita bisa kembali beraktivitas tanpa rasa sakit. Tentunya bersama para dokter yang ahli di bidangnya dengan topik pendekatan komprehensif pada nyeri radikulopati. Baiklah sahabat Perisai, kita sambut dua narasumber kita yang sudah hadir pada podcast hari ini. Yang pertama ada Dr. Sari Sekarsari, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi AIFOKA yang merupakan dokter spesialis rehabilitasi medik di Klinik Utama Perisai Husada, dan yang kedua ada Dr. Hadian Juliansa, spesialis neurologi AIFOKA yang merupakan dokter praktek spesialis saraf di Klinik Utama Perisai Husada. Selamat datang Dr. Sari dan Dr. Hadian di Klinik Utama Perisai Husada pada podcast Perisai Husada. Assalamualaikum. Baik dokter. Waalaikumsalam. Dokter Sari, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Oke, dokter Hadian gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat dok. Siap, sehat ya dok, alhamdulillah. Baik dok, terkait dengan nyeri ini ya dok ya, kan ada istilah katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau anak sekarang bilangnya tak kenal maka tak aruf dok. Mungkin kita kenalan dulu ya sama nyeri itu sendiri. Apa sih dok yang dimaksud dengan nyeri? Mungkin dokter Hardian dulu yang menjawab ya dok ya? Ya, terima kasih dok. Sebelum kita membahas mengenai radikulopati lebih dalam, jadi kita bahas dulu mengenai nyeri. Jadi nyeri itu apa? Merupakan pengalaman sensorik ataupun emosional yang tidak nyaman. Biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan. Jadi awal mulanya tuh pasti ada kerusakan jaringan dulu. Kedua, sifat dari nyeri itu sendiri sifatnya subjektif dok. Selain itu, biasanya dilihat dari bentuknya kita bisa membedakan ada beberapa karakteristik berdasarkan waktu. Kalau dari waktu kita bisa bagi menjadi dua dok. Jadi ada nyeri kronik dan juga nyeri akut. Nyeri akut itu biasanya terjadinya kurang dari 3 bulan. Siap. Kalau kronik biasanya lebih dari 3 bulan. Oh baik dok. Sedangkan dari jenisnya nanti kita bisa bedakan dok. Nyerinya berupa nyeri nosiseptik atau nyeri neuropatik. Nosiseptik itu karena ada kerusakan jaringan tadi, sedangkan yang neuropatik itu hubungannya dengan kerusakan dari sarafnya. Boleh dok. Dok, ternyata luas sekali ya terkait dengan nyeri sampai tadi waktu, jenis-jenisnya banyak sekali ternyata pengertian nyeri ini. Nah, kalau misalkan radikulopati itu dok, apa yang dimaksud dengan radikulopati ya dok? Oke. Jadi kalau radikulopati sendiri merupakan nyeri yang sifatnya radikuler atau menjalar dok. Jadi sifatnya menjalar, selain itu biasanya dia akan mengganggu aktivitas dari pasien yang mengalaminya. Jadi kalau nyeri radikuler ini bisa beberapa tempat dok. Jadi apakah bisa di komponen sekitar leher, sekitar torakal atau daerah sekitar dada, atau di daerah sekitar pinggang. Oh, berarti itu seluruh ya dok ya, dari atas sampai ke bawah, leher, punggung, pinggang untuk radikulopati itu ya dok. Betul, dok. Nah, gini dok, kadang kan kalau misalkan untuk nyeri pinggang ya dok, orang-orang itu menganggap itu hal yang biasa gitu. Pegel-pegel biasa, apa bedanya nyeri radikulopati dengan nyeri pinggang biasa atau pegel-pegel gitu dok? Oke, pegel-pegel ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu dari komponen yang bisa terlibat dok di daerah pinggangnya. Jadi pertama, nyeri di daerah pinggang itu bisa akibat dari ada kerusakan jaringan di kulit. Kulit ya dok? Kulit, misalkan pada pasien-pasien dengan pasca herpes. Kemudian yang kedua adalah bisa dari otot. Ada tarikan otot atau tarikan dari sendinya. Atau yang ketiga ada kerusakan dari sarafnya sendiri. Yang membedakan dengan yang lainnya adalah apakah ada perbaikan ketika kita istirahat atau tidak.
Kalau nyeri radikuler biasanya memang dia ada pengurangan, tapi sifatnya biasanya kontinu, dok. Continue itu seperti apa ya dok ya? Dia biasanya tidak hilang timbul, jadi seringnya terus-menerus dan mengganggu aktivitas. Jadi kuncinya adalah nyeri radikuler yang terjadi di daerah pinggang, tapi dia mengganggu aktivitas. Dok. Itu kalau radikulopati. Betul, Dok. Kalau pegal-pegal biasa aktivitas Kalau aman. pegal biasa biasanya dengan istirahat sebentar dia udah perbaikan, dok. Siap. Jelas ya dok ya antara pegel-pegel dengan radikulopati. Nah, jadi sahabat perisai jangan sampai keliru. Bukan cuman pegel-pegel aja, bisa juga terjadi radikulopati kalau ngerasa nyeri pinggang. Karena sekarang itu ada istilah dok remaja jompo, anak-anak muda yang mulai ngerasa nyeri pinggang gitu. Baik dok, tadi kan sempat disinggung nih kalau radikulopati ini bisa mempengaruhi aktivitas. Nah, mungkin kita tanya ke dokter Sari ya dok ya, kenapa sih dok kok bisa radikulopati ini sampai mengganggu aktivitas? Kalau dari gejalanya kan memang ada nyeri tadi ya, ada nyeri, terus ada kelemahan otot ya, kemudian juga ada gangguan di saraf sensorisnya ya, bisa berupa baal atau kesemutan. Nah itu semua tentunya bisa mengganggu aktivitas. Dari nyerinya sendiri, tadi dari level nyerinya ada yang ringan, sedang, yang tadi sudah dijelaskan ya oleh dokter Hadian itu tentunya itu bisa membuat aktivitas hari-hari juga terganggu ya. Mulai dari bangun tidur sampai duduk, berdiri ya, itu tentu terganggu. Jalan saja kalau misalnya nyerinya misalnya di pinggang terus menjalar ke kaki, jalan bisa pincang gitu ya. Karena sakitnya itu karena ya sakitnya. dok ya. Nah, kemudian dari kelemahan ototnya, itu kelemahan otot kalau misalnya radikulopatinya di area leher itu bisa membuat kelemahan itu di tangan ya, misalnya jadi sulit menulis, aktivitas rumah tangga yang menggunakan tangan juga menjadi terganggu. Sampai ada yang sulit nulis gitu dok? Bisa, ya, karena ada kelemahan tadi kan. Oke. Ya, atau misalnya cuci piring terus jatuh gitu ya, karena kurang kuat angkat sesuatu misalnya gitu ya. Kelemahan di batang tubuh juga bisa, sehingga susah untuk duduk tak bersandar juga sudah susah, apalagi berdiri gitu ya. Kalau kelemahan di kaki saja misalnya, sehingga kakinya misalnya jatuh atau disebut drop foot itu ya, itu untuk jalan kan susah sampai harus ngangkat-ngangkat. Jadi pola jalan pasti terganggu. Jadi pastinya mengganggu aktivitas. Untuk yang gangguan sensori tadi baal ya misalnya, anggap aja baalnya hanya di tangan aja ya, di jari-jari tangan. Misal untuk memegang gelas bisa jatuh karena stimulasi atau stimuli sensorinya kan sudah tidak terganggu gitu ya. Atau misalnya baal di kaki itu bisa misalnya tertusuk duri gitu ya, tidak sadar sampai akhirnya timbul infeksi kan. Nah, bisa seperti itu. Jadi jelas mengganggu aktivitas dengan gejala-gejalanya itu. Wah, ternyata kompleks sekali ya dok ya. Padahal kita mikir mungkin nyeri pinggang biasa, tapi kalau udah radikulopati ganggu aktivitasnya separah itu ya dok. Oke. Nah, kalau dibalik nih dok, ada nggak aktivitas-aktivitas tertentu yang justru malah memperparah gejala neuropati itu? Ya, tentu ada ya. Misalnya itu aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa membuat saraf ruang keluar sarafnya menjadi lebih sempit. Ya, atau contohnya dok? Contohnya misalnya tadi pekerja overhead ya, misalnya ngecat, kepalanya kan tengadah terus jadi menyempitkan ruang tempat keluar saraf di leher ya. Atau misalnya aktivitas duduk lama tapi agak bungkuk lama gitu. Itu juga sama, tapi itu lebih di itu ya. Jadi nekan ke sarafnya gitu ya, lebih ke itu ya, ruang diskus tuh, bantalan yang menekan ke saraf di belakangnya gitu ya. Jadi itu misalnya duduk lama, terus aktivitas menengadah, kemudian mengangkat beban berat dari bawah ke atas misalnya, tapi dengan mekanika yang tidak betul. Kemudian apalagi ya, bisa apalagi menggendong misalnya ya, menggendong atau mengangkat barang tapi memindahkannya dengan cara yang salah gitu, mutar gitu ya, berat itu juga tapi mutar, bisa. itu juga bisa. Ternyata itu hal-hal yang sehari-hari ya dok ya. Betul kan, kayak
ngechat, terus juga kayak ngangkat barang-barang, ternyata itu pun bisa mempengaruhi atau memperparah gejala dari radikulopati itu ya. Oke, baik dok. Dok, tadi kan sudah jelas ya, baik dari pengertian dan gejalanya. Sekarang nih, kan pasti ada nih penyebabnya ya, radikulopati itu nggak ujuk-ujuk sendiri gitu ya dok ya. Memang apa sih dok penyebab paling sering terjadinya radikulopati dok? Oke, jadi penyebab paling sering dari radikulopati yang pertama adalah kita balik dulu ke strukturnya. Oke. Jadi tadi udah dijelasin juga oleh Dokter Sari bahwa ada penekanan di komponen diskus atau bantalan sarafnya. Siap. Itu satu. Kedua, penekanan pada cabang radix. Di cabang dari akar sarafnya. Nah, kedua faktor tadilah yang menyebabkan terjadinya rasa nyeri yang timbul di daerah sekitar pinggang pada pasien. Itu mungkin dok yang penyebab paling utamanya. Sering ya. Jadi memang kemungkinan harus ada penekanan itu sendiri ya dok di struktur utamanya. Siap-siap. Nah, kalau misalkan hal-hal yang dapat memicu atau faktor resikonya sendiri itu gimana dok? Untuk faktor resikonya kita balik lagi. Faktor resiko utama itu biasanya nanti kita lihat apakah pasien punya riwayat trauma atau tidak. Siap. Karena biasanya bisa kena akibat dari adanya cedera. Apakah ada penekanan atau ada tabrakan gitu yang menyebabkan penekanan di sekitar bantalan sarafnya tadi. Itu yang pertama. Kedua, bisa dari faktor internal dari pasiennya sendiri. Misalkan pada pasien-pasien dengan obesitas atau kelebihan berat badan, penekanan di daerah sekitar pinggangnya juga jadi meningkat. Faktor itu juga bisa menyebabkan. Kemudian overuse mungkin kayak misalkan kita ngangkat-ngangkat, naik turun tangga berlebih atau ngangkat-ngangkat berat dengan berat yang berlebih gitu ya. Sehingga menyebabkan penekanan ke bantalan tadi. Jadi kembali lagi ya dok ya, harus ada strukturnya yang bermasalah dulu. Betul. Cuman pemicu-pemicunya banyak. Macam-macam. Salah satu tadi obesitas ya dok ya. Oke, siap. Berarti sahabat perisai harus mulai jaga nih berat badannya, harus selalu ideal gitu ya. Nah dok, selain dari faktor resiko tadi kan kalau dari internal ya dok ya, ada nggak dok faktor resiko dari luar seperti mungkin kebiasaan hidupnya gitu dok? Kalau untuk kebiasaan hidup, mungkin tadi juga udah disinggung sedikit oleh Dokter Sari. Misalkan kita duduk lama. Kebiasaan duduk lama lebih dari 30 menit atau 1 jam, tapi postur tubuhnya mungkin nggak benar dok. Jadi kita balik lagi, kalau postur tidak benar, bisa menyebabkan resiko penarikan dari ototnya. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga akibat dari kebiasaan, misalkan pasien tersebut mau olahraga tapi tidak stretching, tidak peregangan, itu juga bisa. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang punya kebiasaan untuk ngangkat-ngangkat berat atau gym ya. Jadi kayak, betul, jadi lagi kayak lagi melakukan olahraga angkat berat tapi tidak peregangan dulu. Nah, untuk cedera otot ataupun cedera pada daerah sendi atau bantalan sarafnya jadi lebih meningkat. Jadi ternyata memang ada juga ya dok yang justru mau olahraga sehat, kalau tidak stretching malah bisa menimbulkan cedera. Jadi salah satu faktor pemicu ya dok ya. Betul. Baik. Nah dok, mungkin kita sekarang beralih lagi ya sama Dokter Sari. Tadi kan sudah dijelasin nih dok, kalau misalkan ada beberapa gaya hidup atau kebiasaan yang dapat memicu faktor resiko terjadinya radikulopati. Memang bagaimana sih dok peran gaya hidup ini dapat meningkatkan angka kejadian dari radikulopati? Sebetulnya gaya hidup sendiri, yang dimaksud gaya hidup itu kan misalnya seperti duduk lama dengan posisi yang tidak betul gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan Dokter Hadian ya dok. Tuh. Kemudian ada merokok juga ya. Merokok kan masuk ya dok ya? Masuk. Nah, biasanya perokok itu aliran darahnya kurang ya ke bantalan, sehingga mudah untuk terjadinya inflamasi dan degenerasi gitu ya. Penuaan di bantalannya jadi lebih cepat. Kemudian juga tadi obesitas sudah disinggung juga sama Dokter Hadian. Sedentary life juga ya tadi ya. Karena aktivitas yang kurang, otot-otot juga kan jadi tidak sekuat yang seharusnya bagus gitu. Ya. Jadi terutama area-area yang core ya, area perut, pinggang, punggung itu kalau nggak kuat, ketika misalnya terjadi aktivitas pekerjaannya memang menimbulkan ya kira-kira bisa menimbulkan beresiko untuk terjadinya radikulopati,
jadi menambah cepat. Jadi jadi gaya hidup itu, lifestyle itu bisa jadi membuat lebih cepat timbulnya radikulopati atau lebih ringan beratnya jadi beda ya, bisa lebih berat gitu ya, dan membaiknya juga mengurangi nyerinya jadi lebih sulit karena kan misalnya tadi ada kelemahan gitu ya untuk sedentary. Jadi nggak berdiri sendiri hanya gaya hidupnya saja ya, tapi memang harus ada pekerjaan yang kira-kira bisa menyebabkan radikulopati atau memang sudah tadi ada ketidakseimbangan otot, ada masalah di struktur tulangnya sehingga ototnya juga tidak seimbang bekerjanya, atau bisa juga misalnya faktor usia, jadi sudah mulai ada degeneratif. Iya, usianya kalau usia gitu ya dok, berapa usia memang yang sering mengalami radikulopati gitu? Nah ini pertanyaannya berat ya, karena lansia itu ada yang aktif, ada yang tidak. Ada lansia yang memang bagus ya, maksudnya usia 50 tahun tapi masih seger gitu ya dok, atau 60 tahun masih ada yang bisa olahraga, terjaga kekuatan ototnya, terus hidrasinya juga bagus, bantalnya masih bagus, kan ada juga. Ada. Ya, jadi tergantung gaya hidup lagi-lagi. Berarti sebenarnya kita bisa cegah ya dok radikulopati itu. Sangat bisa. Siap dok. Nah dok, tadi kan dokter juga sempat membahas nih masalah duduk lama. Masalahnya saya pun sebagai dokter, kita mungkin ada kan sering duduk lama gitu ya dok ya. Nah kalau misalkan memang beberapa profesi, beberapa orang yang pekerjaannya sering duduk lama, seperti pekerja kantoran, dokter mungkin, kemudian pembawa berita, presenter dan lain-lain gitu ya dok ya, kemungkinan radikulopatinya berarti memang lebih besar dok. Ini lumayan ya dok ya. Kemungkinan radikulopati lebih besar bila memang ada postur yang salah, jadi duduk lama plus ada postur yang salah plus juga kurang variatif. Berarti bukan misalnya mesti duduk lamanya itu. Gitu. Jadi ada beberapa faktor ya. Kalau duduk lama tapi ergonomis saat bekerja aman. Sebenarnya badan juga memberikan sinyal ya. Kalau duduk kita sudah lama, posisinya nggak betul, itu ada pegel biasanya. Nah itu harus rubah posisi. Itulah sinyalnya itu. Pegel sebelum sinyal yang lebih berat lagi, nyeri. Baik. Ternyata kompleks ya dok ya bahasannya ini. Nah dok, kalau misalkan tadi duduk lama, ada catatan-catatannya, berapa menit memang dok rekomendasinya gitu untuk berganti posisi seperti tadi? Ya. Kalau dari jurnal sih memang duduk lama lebih dari 60 menit tadi ya, sudah di 60 menit sama dokter Hadian. Oke. Tapi rekomendasinya ini ada beberapa, ada yang merekomendasikan 30 menit duduk. Oke. Kemudian melakukan aktivitas misalnya berdiri atau peregangan sekitar 1 menit. Kemudian duduk lagi 30 menit dengan catatan tadi posturnya ketika duduk harus betul. Kemudian yang kedua ada juga rekomendasi 20 menit duduk, 8 menitnya berdiri, 2 menitnya aktivitas jalan misalnya atau peregangan. Oh jalan boleh dok ya? Oke, penting ada variasi. Dok, ini saya kepo nih. Coba kalau misalkan duduk secara tepat posturnya itu seperti apa? Apakah tegak, miring kanan kiri atau seperti apa dok? Ini untuk apa misalnya, pekerja apa ya? Bekerja yang di depan gitu. komputer ya? Iya, depan komputer gitu dok. Yang jelas mulai dari mata, mata. Monitor itu ya harus sejajar dengan pandangan mata gitu ya. Jadi tegak gini ya. Kemudian tulang belakang dulu ya. Mesti tegak lurus ya. Leher juga nggak terlalu ke depan, nggak juga terlalu ke belakang ya. Jadi mesti netral gitu ya. Netral. Kemudian ini ya, tangan ya biasanya untuk ngetik gitu ya. Iya betul. Itu mesti 90 derajat. Oh 90 ya dok. Nggak bikin bahunya jadi naik ya. Kalau terlalu tinggi kayak gini, ini terlalu tinggi kan? Iya. Terlalu tinggi jadi naik. Tapi kalau misalnya sekitar 90 derajat gini ketiknya, ininya nggak naik kan, jadi lebih rileks ya, otot yang kerjanya juga nggak terlalu banyak. Kemudian kaki harus menapak ya. Menapak lantai. Jangan digantung berarti ya dok. Kira-kira pinggang ke paha itu nekuk 90 derajat. Lutut posisinya lurus. Paha itu lurus ke lutut. Gitu kira-kira ya. Baik, wah ternyata duduk juga ada aturannya ya dok ya. Siap dokter.
Baik dok, tadi sudah jelas sekali ya terkait dengan penyebabnya, bahkan sampai aktivitas-aktivitas dan postur juga dibahas ya dok ya. Nah sekarang nih dok, kapan sih dok radikulopati ini harus mulai kita waspadai? Dalam hal ini nyerinya itu memang sudah menunjukkan tanda bahaya gitu, sehingga kita harus cepat-cepat untuk berobat dan pergi ke misal ke klinik, apa ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu dok. Mungkin sekarang dokter Hardian yang menjawab ya dok ya. Baik dok. Jadi kalau untuk tanda bahaya dari radikulopati, yang pertama adalah keluhan nyerinya sendiri itu biasanya lebih tinggi. Jadi skala nyerinya akan lebih berat, memberat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai ada gangguan neurologis. Di antaranya misalkan ada gangguan kekuatan motorik. Kelemahan gitu? Kelemahan motoriknya jadi lebih lemas. Tadi udah dijelasin sama dokter Sari. Kalau untuk yang servikal biasanya dia keluhannya akan lemas ketika memegang sesuatu. Tapi kalau untuk kaki mungkin ketika berjalan, jalannya jadi lebih pincang. Oh, sampai pincang begitu ya dok? Bisa pincang atau misalkan kayak diseret juga bisa karena kekuatan ototnya menjadi menurun. Kemudian ada gejala lain misalkan kayak kebas atau kesemutan yang progresivitas atau semakin parah. Atau bisa juga mengganggu fungsi otonom kita, misalkan ada gangguan berkemih ataupun gangguan buang air besar. Ternyata radikulopati sampai ada gangguan untuk berkemih dan buang air besar ya dok? Wah, berarti memang nyeri radikulopati ini atau nyeri pinggang ini tidak bisa kita anggap enteng ya dok ya? Iya, nah berarti dok, bagaimana sih dok cara untuk menangani radikulopati secara komprehensif begitu dok? Oke, untuk manajemen dari radikulopati sendiri nanti kita bagi farmakologi dan non-farmakologi. Obat dan tanpa obat. Obat itu prinsipnya adalah ketika dia skala nyerinya sudah mengganggu, maka kita harus memberikan terapi farmakologi. Jenisnya macam-macam dok, jadi bisa berupa obat anti-inflamasi, kemudian ada obat muscle relaxant, atau misalkan skala nyerinya pun tinggi, biasanya nanti kita bisa memberi obat-obatan golongan opioid dok. Sampai dikasih opioid gitu. Kalau skala nyerinya sudah sangat berat dan juga sangat mengganggu. Kemudian yang lain adalah biasanya terapi berupa rehabilitasi medis dok. Mungkin nanti dokter Sari menjelaskan lebih dalam. Jadi di sana ada latihan untuk penguatan otot, kemudian untuk relaksasi, masase, TENS, ataupun mungkin ada laser dan sinar ya dok ya biasanya. Kemudian apabila sudah terapi kombinasi antara farmakologi dan juga terapi untuk rehabilitasi tapi masih belum berkurang dok, maka ada tempatnya untuk intervensi nyeri. Oh, intervensi namanya ya dok ya? Jadi terapi manajemen intervensi nyeri itu salah satunya diantaranya adalah penyuntikan atau blok saraf. Biasa mungkin kalau pasien dengar dok ini di blok saraf seperti apa, nah itu. Jadi sistemnya langsung ada penyuntikan di sekitar dari otot ataupun daerah sekitar sarafnya, atau bisa juga kalau memang sangat parah penyuntikannya mungkin metodenya epidural, langsung dilakukan injeksi di sisi tulang belakangnya. Tapi biasanya kita lakukannya di rumah sakit besar atau di ruang operasi dengan ada pemantauan alat khusus yang disebut dengan SIAM. Atau misalkan sudah disuntik tapi belum nyerinya belum berkurang, nanti kita masuk ke tahapan surgery atau operasi. Jadi paling berat adalah surgery. Kalau pada pasien-pasien yang dengan radikulopati tapi penyempitannya sangat berat atau biasa dikenal dengan HNP, di mana komponen diskusnya sampai tertekan keluar, menyebabkan pasien sampai kesulitan atau kesakitan saat berjalan ataupun aktivitas, maka ada tempatnya untuk dilakukan surgery tadi atau operasi. Sip, itu bisa sampai operasi ya dok radikulopati. Wah, sahabat perisai hati-hati, jangan anggap enteng radikulopati ini karena tindakannya bahkan pengobatannya bisa sampai operasi. Sebentar dok, tadi kan dibahas masalah disuntik ya dok ya. Kalau saya tahu suntik itu kan lewat pembuluh darah, kemudian atau enggak suntik di otot atau di pantat gitu ya dok ya. Kalau untuk disuntik pada kasus-kasus radikulopati ini, lokasi penyuntikannya biasanya di mana aja dok? Untuk lokasi penyuntikannya sendiri nanti kita lihat dulu ketika kita pemeriksaan, biasanya nanti kita lihat komponen yang berperan. Kalau ada komponen dari ototnya, biasanya kita nanti suntik bisa daerah sekitar otot di daerah sekitar tulang belakang.
atau paravertebra. Tapi kalau misalkan skala nyerinya sangat sakit, itu makanya kita suntiknya di daerah epiduralnya, Dok. Jadi langsung di blocking sarafnya, kemudian dilakukan dengan alat bantu ya, jadi alat bantu khusus, dan biasanya kita lakukan di rumah sakit besar, di betul, ruang Dok. Di kayak ruang semacam khusus. ruang tindakan khusus Ruang ya, Dok. tindakan khusus. Tapi kalau misalkan tidak perlu sampai di epidural tadi ya, Dok ya, misal bisa di lokasi nyeri tertentu, itu bisa nggak di klinik, Dok? Biasanya bisa dilakukan di klinik, bisa di sekitar tulang belakangnya atau di sekitar otot yang mengalami penekanan, Dok. Oke, berarti kalau bisa di klinik di Perisai Husada gimana, Dok? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, jadi sahabat Perisai, di Perisai Husada juga sudah bisa dilakukan injeksi atau penyuntikan akibat dari radikulopati untuk penanganan radikulopati, dan langsung oleh Dokter Hardian ya, Dok ya. Insya Allah. Baik. Nah, Dok, untuk obat-obatan tadi sendiri, tadi kan dokter sampaikan ada farmakologi itu dengan obat-obatan, kemudian juga penyuntikan pun ada obat-obatan yang masuk ya, Dok ya. Memang obat apa sih, Dok, yang masuk? Kalau untuk obat tadi mungkin udah disebutkannya beberapa. Jadi obatnya diantaranya adalah obat antiinflamasi. Itu yang pertama. Kemudian obat anti peradangan, biasanya golongan kortikosteroid, Dok. Baik. Kadang kita kombinasi juga, karena biasanya kalau saraf kejepit ini ada komponen otot yang menegang, biasanya kita kombinasi dengan muscle relaksan, Dok. Jadi itu bisa obat yang via oral ataupun bisa yang disuntikan. Siap, baik. Dan ini ya, Dok, nggak ngeri ya, Dok ya, meskipun disuntik. Biasanya aman ya, Dok? Aman, karena kita minimalisir untuk resikonya. Siap, baik, dokter. Nah, Dok, tadi kan dokter sempat singgung juga nih bahwa tindakan ini atau terapi intervensi tergantung nyerinya, tingkat keparahan nyerinya. Memang, Dok, untuk tindakan suntik sendiri itu pada kasus-kasus apa saja sih, Dok? Dan berapa skala nyerinya gitu? Jadi kalau untuk penyuntikan biasanya untuk skala nyeri di atas 5, Dok. Di atas 5. Di atas 5. Jadi nyerinya sudah mengganggu aktivitas, kemudian setelah pemberian obat-obatan yang diminum atau kita kombinasi dengan rehabilitasi medis, tapi pasiennya masih ada keluhan, masih ada sakit gitu. Dok, ini masih ganggu, saya belum bisa duduk lama, saya belum bisa kerja seperti biasa. Biasanya pasien menanyakan, ada tindakan khusus nggak di sini, Dok, yang bisa membantu mengurangi nyerinya, tapi kadang kan pasien nggak mau operasi. Iya, betul, Dok. Gitu. Ngeri, Dok, operasi. Kadang kalau udah dengar kata operasi, horor ya, Dok. Sudah takut. Tapi sebenarnya ya kalau dilakukan tindakan operasi pun selalu ada indikasi dengan mengurangi faktor resiko ketika melakukan tindakannya. Gitu, Oke, siap. Jadi untuk tindakan operasi ataupun tindakan injeksi itu ada indikasinya ya, Dok ya. Dan tadi skala nyerinya itu sampai 5 ya, Dok? 5 biasanya, atau bahkan sampai di atas 5, 6 sampai 7 juga bisa. Ada yang sampai 7 ya, Dok ya. Baik, Dok. Nah, tadi kan udah disampaikan kalau untuk injeksi. Selanjutnya, Dok, kan tadi ada yang bilang kalau misalkan tadi dokter sampaikan kalau ada beberapa orang yang sampai harus tahap operasi. Tadi juga disebutkan salah satunya HNP ya, Dok ya. Nah, selain itu pasien-pasien apa aja sih, Dok, yang perlu dilakukan operasi? Jadi kalau pasien-pasien yang perlu dilakukan operasi, tadi kita balik lagi ketika sudah dilakukan pengobatan konvensional berupa pemberian obat yang diminum, kemudian kombinasi fisioterapi, atau bahkan mungkin udah intervensi nyeri dengan penyuntikan tapi masih keluhannya masih kerasa, maka dilakukan tindakan operasi tadi. Atau kondisi medisnya ternyata ada komplikasi yang semakin berat. Misal pasien awalnya nyeri, sekarang kalau berjalan pun sudah terganggu, kekuatan motoriknya sudah menurun, berarti sudah mengganggu fungsi sarafnya lebih berat lagi, Dok. Atau numbness-nya atau kesemutannya lebih terasa, itu juga bisa, Dok, ininya. Atau ada gejala lain, kadang penyebabnya bisa dari selain faktor degeneratif yang udah disebutkan oleh Dokter Sari, bisa juga akibat dari keganasan, Dok. Keganasan. Jadi mungkin bisa penekanan komponen sarafnya akibat dari ada tumor di sekitar tulang belakangnya. Tapi gejalanya mungkin ada tambahan, Dok. Jadinya apakah ada penurunan berat badan mendadak, kemudian ya tadi selain penurunan berat badan, keluhannya lebih progresif untuk keluhan nyerinya, maka kita curigai apakah ada neoplasma ataupun keganasan. Tapi mungkin sebelum menegakkan tersebut kita harus memastikan dulu nih ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan, diantaranya apakah kita lakukan MRI sekitar tulang belakang, Dok.
Oke, baik dok. Jadi memang ternyata kalau untuk penanganan radikulopati sendiri luas ya dok ya. Tadi dari dokter Hadian sudah menjelaskan baik secara farmakologi dan juga tindakan atau intervensi nih. Nah sekarang kita juga perlu nih mendengar ya sahabat perisai ya, bagaimana sih peran dari rehabilitasi medik dalam manajemen atau penanganan radikulopati. Mungkin dokter Sari boleh menjawab dok? Pada prinsipnya sih kalau rehabilitasi tujuannya kan lebih untuk mengoptimalkan fungsi ya yang fungsi tubuh manusia sesuai dengan potensinya dari pasien itu yang masih ada ya. Misalnya memang suka ada kelemahan, kan ada baal. Nah, bisa nggak kita optimalkan dengan memperkuat ototnya misalnya. Nah, tujuan dari program rehabilitasi itu diantaranya dengan cara mengurangi nyeri ya, bisa dengan modalitas fisik, bisa dengan mobilisasi dari sendinya ya, bisa juga dengan terutama exercise ya, exercise yang latihan utama ya, dok? jadi modalitas fisik hanya tambahan saja gitu ya, tapi utamanya di exercise-nya. Kemudian bisa dibantu dengan massage juga. Kemudian kami tim rehab itu kan ada fisioterapi, ada okupasi terapi ya, ada juga psikolog. Ini juga psikolog juga masuk dok? Bisa masuk sini sama ortotik prostetik ya. Yang biasanya masuk. Kalau okupasi terapi biasanya lebih ke mekanika tubuh apa yang tepat, terutama untuk nantinya misalnya kembali bekerja atau kembali berolahraga setelah mengalami radikulopati. Kemudian aktivitas di rumah apa saja nih yang kira-kira harus dibatasi atau yang tetap harus bergerak aktif tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh menyebabkan penekanan saraf yang lebih berat lagi atau nyerinya tidak boleh bertambah lagi kan gitu. Kemudian dari tim ortotik prostetik biasanya kita menggunakan stabilisasi ya, misalnya kayak korset tumbal ya kalau disebutnya, tapi kalau untuk nyeri pinggang pakai korset tumbal sakral ortosis biasanya, tergantung di mana radikulopatinya, beda-beda juga korsetnya gitu ya, apa yang di leher misalnya radikulopati di leher pakainya yang di leher gitu. Tergantung kondisinya juga, jadi kita harus melihat stabil nggak, terus penekanan sarafnya berat nggak, atau ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan lah gitu ya untuk pemberian stabilisasi di batang tubuh itu. Tapi prinsipnya itu hanya sementara sih ya, karena utamanya diperkuat, jadi stabilisasi eksternal kan itu bantuan saja. Sementara yang harus dikuatkan itu justru stabilisasi internalnya kan, otot-otot di sekitar pinggang, di lehernya ya, di sekitar area yang sakit gitu ya dok ya. Jadi tidak boleh terlalu lama pakai korsetnya gitu, tidak terus-menerus 24 jam kecuali kasus tertentu ya, emang ada yang harus itu. Tapi kalau kasus-kasus yang ringan sedang tidak boleh terus-menerus, supaya apa? Supaya ototnya teraktivasi kan, tetap kuat gitu. Baik dok. Itu. Sama yang psikolog ya tadi ya. Betul, ada psikolog juga, bingung, terus fisioterapi juga kan. Nah untuk psikolog dulu nih dok, gimana nih dok kok bisa? Ya, terutama ini untuk nyeri yang kronis. Ya, nyeri yang kronis kan udah yang tadi lebih dari 3 bulan ya dok ya? Lebih dari 6 bulan ya dok ya? Jadi tergantung, ada 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi nyerinya udah lama, stres juga kan ya? Pasti dok. Kadang malah jadi nggak mau gerak sama sekali. Ada ya kasus pasien yang sampai nggak mau gerak gitu? Jadi kadang juga nyerinya, sumber nyerinya juga sudah hilang. Mungkin sudah nggak terlalu besar ya. Ototnya sudah rileks segala macam, tapi kok nyerinya masih kayak nyeri banget gitu. Nah ini apa yang kans untuk masuk untuk psikoterapi ya, terapi perilaku, terapi kognitifnya gitu ya, supaya lebih rileks, lebih tenang gitu. Itulah kenapa tim-timnya tadi dijelasin banyak sama dokter ya. Dan satu lagi tadi dokter ada menjelaskan tim fisioterapi ya dok ya. Di Perisai Husada juga ada ya dok fisioterapi. Iya, dan langsung di bawah supervisi dokter. Iya, jadi sahabat Perisai jangan khawatir. Kalau memang perlu untuk fisioterapi di Perisai Husada, kita melayani fisioterapi di bawah tanggung jawab dokter Sari. Baik dok, tadi kan dokter menjelaskan ya dok, ada massage nih salah satu terapinya selain dari exercise tadi dan terapi-terapi dari tim yang sudah dijelaskan. Nah ini kan sebenarnya
kita di kalangan masyarakat kalau misalkan ada pegel-pegel sudah hal yang lumrah dipijit gitu dok. Nah apakah boleh kalau misalkan dipijit sendiri di rumah, kemudian apa memang betul bahwa dipijat ini bisa mengurangi nyeri pada kasus-kasus radikulopati? Boleh nggak dipijit di rumah? Boleh, tapi tadi ya harus oleh profesional ya. Jadi boleh misalnya ya dok oleh ya? Terapis, misalnya boleh, tapi harus dengan terapis atau Siap. dia sudah pernah program rehabilitasi, sudah diberitahu cara masas yang betulnya seperti apa. Karena kan kalau misalnya penekanan sarafnya memang belum hilang, kekakuan di ototnya, spasme ototnya akan hilang timbul, nyerinya akan hilang timbul, yang terutama yang karena spasmenya itu. Jadi biasanya akan diajarkan cara untuk masasnya seperti apa. Jadi nggak boleh sembarangan masas, khawatirnya malah menimbulkan lebih banyak cedera-cedera gitu ya. Kan masas ada yang masasnya sampai tekan kenceng gitu ya dok, malah bisa sampai berbekas, rusak lagi, malah timbul lagi bengkak, ada inflamasi yang baru. Ada yang sampai bengkak, semakin berat kondisinya. Iya. Jadi harus sama profesional ya dok. Oke. Tapi memang betul dok bisa mengurangi gejala untuk kasus radikulopati. Masas apakah bisa mengurangi gejala nyeri? Iya betul. Ya bisa mengurangi gejala nyeri. Dengan kalau misalnya teorinya dari masas itu kan ada ini ya saraf raba ya. Jadi dengan di masas itu saraf rabanya itu menghambat penjalaran saraf dari nyeri yang di satu level di sistem saraf pusat. Jadi saraf raba ini bisa lebih cepat geraknya sehingga menghambat saraf nyeri. Saraf gitu. Jadi secara langsung nyerinya kan bisa berkurang. Kemudian juga dia jadi mengaktifasi endorfin juga kan. Nah, jadi analgesia ya itu kan. Itu semacam kayak morfin gitu ya. Memang lebih mengurangi ya dok juga gitu ya. Terus ada di satu level di sistem saraf pusat juga bisa mengurangi nyerinya. Oke, gitu ya. baik. Berarti dipijat itu boleh sahabat perisai asal dengan profesional. Kalaupun memang tidak dipijat mandirinya itu harus sudah diajarkan dulu oleh tim rehabilitasi medik. Baik dok. Nah, kalau misalkan nih dok ya, kan sudah terkena nih orang radikulopati. Apa sih dok yang bisa dilakukan teman-teman atau sahabat perisai untuk manajemen penanganan dari radikulopati ini di rumah secara mandiri gitu dok? Supaya gejalanya tidak makin parah gitu. Jadi ini sudah terkena dulu, terkena, sudah pernah ke dokter saraf, sudah menjalani itu bukan? Sudah menjalani rehabilitasi medik. Nah, bisa nggak sih dok di rumah ada kegiatan atau terapi yang dilakukan secara mandiri? Ya, gitu? tentu saja bisa. Biasanya nanti kita ajarkan latihan-latihan peregangan ya khusus individual ya. Jadi karena kan beda-beda area nyerinya, beda-beda kakuan ototnya, beda level sarafnya juga ya dok ya. Itu beda juga nanti kelemahan dan kakuan ototnya. Itu nanti diajarkan cara peregangannya seperti apa ya. Itu harus dilakukan rutin, justru harus dilakukan rutin di rumah. Jangan sampai nggak dilakukan. Jadi ada PR gitu ya dok ya? Ada home program. Ada home program di rumah itu. Biasanya kita kasih latihan peregangan, latihan lingkup gerak sendi ya. Kemudian latihan penguatan otot. Biasanya kan ada kelemahan otot ya. Iya. Kadang kelemahannya nggak terlalu berat, tapi kalau tidak tidak diberikan intervensi, takutnya nambah berat atau mengganggu gerak otot yang lain. Jadi nggak stabil, jalannya nggak stabil gitu ya. Lebih dominan misalnya ke satu sisi, misalnya contohnya gitu ya. Terus apalagi ya, masas tadi sudah ya, exercise. Nah, aktivitas yang kira-kira apa saja aktivitas bisa dilakukan oleh pasien, beda-beda juga kan setiap pasien ya kasusnya. Nah, ada juga coping mechanism itu apa ya, mekanisme untuk mengurangi nyeri atau menghandle nyerinya tuh gimana gitu ya. Nanti juga ada caranya diajarkan gimana, ya dok. misalnya dari dulu berdiri sakit, nah cara berdirinya harus seperti apa misalnya, atau bangun dari tempat tidur sakit, bangunnya harus seperti apa supaya tidak menimbulkan nyeri gitu. Jadi tetap harus aktivitas,
tapi jangan diem aktivitasnya aja harus gitu ya dok, mentang-mentang jangan diem aja, sakit. Nanti tambah lemah ototnya ya. Iya betul. Jadi harus tetap aktif, tapi aktivitasnya yang dibatasi, aktivitas geraknya tertentu. Gitu. Dan itu pasti diajarkan ya dok ya. Diajarkan, Tergantung individu diberitahu. artinya. Iya, Siap. berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memukul rata. Oke, baik dokter. Itu kalau misalkan orang yang sudah terkena radikulopatinya. Nah, kalau misalkan belum terkena nih, mungkin sekarang ke dokter Hadian ya dok ya. Kalau belum terkena, bagaimana sih dok? Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan radikulopati? Oke, kalau untuk pencegahan pada orang-orang yang belum terkena radikulopati, Iya. satu adalah jaga berat badan, dok. Oke. Jadi, ideal ya dok? Ideal, harus berat badannya ideal, kemudian tidak obesitas, karena pada orang-orang yang obesitas akan lebih beresiko dok Sip. untuk terkena radikulopati. Kemudian karena bebannya berat gitu ya betul, dok ya? karena bebannya lebih berat sehingga tahanan untuk kebantalan sarafnya pun jadi meningkat. Oke. Kemudian yang kedua harus aktivitasnya lebih banyak. Jadi nggak boleh mager ya dok ya. Siap. Jadi harus banyak olahraga, olahraganya pun rutin. Karena pasien tuh kadang kita tanya, sering olahraga nggak bu? Sering dok, seminggu sekali. Harusnya berapa kali nih dok olahraga yang benar? Jadi olahraga yang benar itu minimal 3-4 kali dalam seminggu. 3-4 Betul, kali? dengan intensitas mungkin minimal waktunya 30 menit. Satu kali olahraganya satu hari? Kali olahraganya apa sehari. aja dok olahraganya? Sebenarnya kalau olahraga balik lagi, Iya. macam-macam, masing-masing orang berbeda. Jadi bisa, apakah bentuknya berupa kardio ataupun non kardio. Kardio itu biasanya kita kayak lari, jogging, atau jalan santai. Tapi kalau misalkan non kardio bisa juga dengan olahraga beban. Tapi balik lagi, olahraga bebannya tidak boleh berlebih dok. Dan sebelum olahraga harus stretching atau peregangan. Itu nggak boleh lupa. Jadi kalau mau angkat beban, mau nge-gym, peregangan dulu? Tetap peregangan. Baik, nggak bisa sembarangan ya Nggak dok? boleh sembarangan. Kemudian yang ketiga mungkin tadi kita udah sebutkan pada orang-orang yang duduk lama atau berdiri lama. Posturalnya harus benar. Jadi kayak misalkan kita kerja, mungkin yang kantoran gitu ya dok ya, biasanya kan suka duduk lama tuh sampai beberapa jam. Nah itu mungkin tadi udah dijelaskan juga bahwa setiap 20 menit atau 30 menit atau bahkan per 1 jam kita harus berdiri atau stretching lagi. Jalan dulu sebentar, kemudian nanti aktif lagi, duduk lagi. Jadi ada variasi Ada variasi dari geraknya, posturnya. serta duduknya harus ergonomis tadi ya dok ya. Sesuai ya dok, nggak bisa Sesuai, sembarangan. nggak bisa sembarangan. Karena duduknya kadang kalau suka nyengsel gitu ya, kalau orang Sunda. Nah biasanya jadinya kan pegel. Sebenarnya pegel atau tegang di daerah otot kita itu tubuh lagi ngirim sinyal bahwa ada masalah pada jaringan otot kita gitu. Jadi pegel itu jangan dianggap biarin aja gitu ya dok ya. Jadi Itu adalah sinyal dari berarti. tubuh bahwa mungkin postur kita lagi tidak benar gitu. Oke, siap. Baik dok, tadi kan dokter bilang pencegahannya adalah berat badan ideal dijaga. Karena ternyata bukan cuma beban hidup aja yang berat ya dok ya. Tapi beban dari obesitas kepada saraf kita juga berpengaruh loh sahabat perisai. Kemudian tadi ada olahraga, selanjutnya aktivitas dan menjaga postur ya dok. Kalau dari makanan ada nggak sih dok yang berpengaruh? Kalau dari makanan sendiri sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung dok. Oke. Karena banyak juga pasien yang menanyakan, dok ini kalau saraf kejepit penyebabnya bisa nggak sih dari asam urat atau kolesterol betul. gitu ya. Banyak sekali yang bertanya Betul, begitu. jadi pertanyaannya sering, sudah di ronsen, sudah jelas ada saraf kejepitnya tapi masih nanya dok, ini asam urat bukannya dok atau kolesterol. Jadi sebenarnya kalau makanan secara tidak langsung sebenarnya tidak mempengaruhi dok. Karena biasanya keluhan untuk asam urat atau kolesterol dia kenanya di ujung-ujung jari, keluhan utamanya. Sebenarnya bisa ketika jumlahnya tinggi. Misal kolesterolnya tinggi atau asam uratnya sangat tinggi sehingga menyebabkan gout artritis tapi kronis dok. Tapi biasanya ada jangka waktunya dulu. Lama ya dok? Lama sehingga menyebabkan kerusakan atau adanya penekanan di sekitar otot ataupun sendi. Jadi biasanya mungkin udah tahunan baru dia nyebabin ada radang sendi, baik itu di daerah sekitar pinggang ataupun tempat-tempat lainnya dok. Oke, baik dok, jelas sekali ya sahabat perisai, pencegahan apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Baik dokter, tidak terasa kita sudah sampai nih dok di penghujung acara. Wah seru sekali ya dok pembahasan kita terkait dengan radikulopati ini. Barangkali dokter mau memberikan kesan pesan atau take home message nih dok untuk sahabat perisai. Mungkin dokter Sari apa dokter Hadian dulu?
Mangga. Boleh, Dokter Hadian dulu. Baik. Jadi nyeri pinggang ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang paling penting adalah untuk pencegahannya dulu. Pencegahan dengan apa? Tadi olahraga. Tujuannya untuk fleksibilitas dan kelenturan tulang kita menjadi bagus. Kemudian adaptasi dari aktivitas. Nah, itu harus dijaga juga. Selain itu adalah menghindari faktor pencetus. Oke. Karena kunci utama dari pengobatan adalah menghindari pencetusnya dulu, baru berobat. Mungkin itu, Dok. Wah, siap, lengkap sekali ya, Dok, ya, detail. Selanjutnya dari Dokter Sari, dipersilahkan, Dok. Kalau menurut saya sih yang penting pasien secara dini segera ke dokter ketika memang ada nyeri yang memang tidak nyaman ya, mengganggu kualitas hidup, mengganggu aktivitas. Dan ketika sedang nyeri pun kita masih bisa tetap aktif. Jadi pesan saya sih tetap aktif meskipun sedang sakit. Oke. Tetap aktif meskipun sedang sakit dan segera datang berobat ya, Dok. Jangan dinanti-nanti kalau sudah terasa tidak nyaman. Baik, Dokter, terima kasih banyak kepada Dokter Sari dan juga Dokter Hadian atas seluruh ilmu yang sudah diberikan Dokter untuk kita dan juga untuk sahabat Perisai Husada. Semakin tercerahkan tentunya terkait dengan nyeri radikulopati ini. Demikian pembahasan kita mengenai pendekatan komprehensif pada nyeri radikulopati. Sahabat Perisai, ingat bahwa tubuh selalu memberi sinyal ketika ada yang tidak beres. Jangan abaikan nyeri yang menjalar, karena semakin cepat ditangani, semakin besar juga peluang untuk pulih dengan baik. Mulailah dari langkah kecil hari ini, kenali gejalanya, atasi dengan tepat, dan cegah agar tidak terulang kembali. Baik, tidak lupa kita sampaikan terima kasih kepada PT Novel Pharmaceutical Laboratories yang telah mensponsori acara podcast hari ini. Sahabat Perisai, mari kita mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat dan bebas dari nyeri. Terima kasih sudah menemani kami di podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.